Hai guys, jumpa lagi dengan kami di channel Moviesku. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film bertema bencana tahun 2013 yang berjudul Flu. Film ini diproduksi oleh iFilm Corporation dan disutradarai oleh Kim Sung-soo, serta diperankan oleh sejumlah bintang terkenal, diantaranya Soo-ae sebagai Kim In-hae, Jang Hyuk sebagai Kang Ji-go, Min-ha sebagai Kim Mi-ru, Yoo Hae-jin sebagai Bae Kyung-up, serta masih banyak lagi bintang-bintang terkenal lainnya. Sebelum kita mulai, seperti biasa, apabila nantinya kalian menyukai keseluruhan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe ya, serta menyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, tidak perlu berlama-lama, selamat menonton. Film ini berlatar di tahun 2034 yang distopian, di mana Korea Selatan dilanda wabah flu mematikan. Dikatakan bahwa virus ini 10 kali lebih mematikan daripada COVID-19, menyebabkan ratusan ribu kematian. Kondisinya begitu parah sehingga bahkan burung-burung pun ditembak oleh pihak militer agar tidak menularkan penyakit ke negara lain. Akibat dari flu ini, orang-orang banyak yang mati di jalanan. Mobil bertabrakan satu sama lain dan secara singkat kota ini terjerumus ke dalam kekacauan. Ketika tidak ada tempat lagi untuk mengubur jenazah, pemerintah menumpuk mereka seperti sampah di sebuah stadion besar dan membakarnya sekaligus. Ini merupakan puncak dari wabah flu tersebut. Semua kejadian ini dimulai beberapa minggu sebelumnya. Awalnya bermula di Hong Kong, di mana sebuah kontainer pengiriman penuh dengan imigran ilegal sedang disiapkan untuk dikirimkan ke kota Budang, Korea Selatan. Saat penanggung jawab memeriksa orang-orang di dalamnya, tiba-tiba seseorang mulai batuk dengan keras. Meskipun demikian, dia memberikan persetujuan dan kontainer tersebut dikirimkan. Di tempat lain, di Bundang, seorang wanita bernama Kim In-hae terlibat dalam kecelakaan dan sekarang mobilnya terperosok ke dalam lubang konstruksi. Dalam waktu singkat, tim penyelamat tiba, tetapi mobil terjebak di tempat yang hanya satu orang saja yang dapat masuk. Seorang pria bernama Kang Ji-go mengambil inisiatif dan perlahan-lahan untuk menolong Kim. Keadaannya sangat berbahaya sehingga jika mereka bergerak terlalu banyak, mobil akan terjatuh lebih dalam. Meskipun demikian, Ji-go menggunakan pengalamannya dan akhirnya berhasil menyelamatkan Kim. Setelah operasi penyelamatan yang sukses, Ji-go mendekati Kim dan mencoba memulai percakapan. Tetapi Kim mengabaikannya dan pergi dengan ambulans. Malam itu, Kim menelpon Ji-go dan meminta bertemu di tempat yang sama dengan kecelakaan tersebut. Ji-go bersemangat, berpikir bahwa Kim memanggilnya untuk mengapresiasi usahanya. Namun setelah tiba di tempat, dia merasa kecewa karena mengetahui bahwa Kim hanya memanggilnya untuk mengambilkan tas miliknya dari dalam lubang. Awalnya dia menolak dengan alasan bahwa itu melanggar protokol mereka. Tetapi setelah Kim pergi, dia masuk ke dalam lubang dan mengambil tas tersebut dengan bantuan salah satu rekannya. Setelah itu, dia mencari-cari di dalam tas dan menemukan kartu identitas yang menunjukkan bahwa Kim adalah seorang dokter. Tepat saat itu, telepon di dalam tas mulai berdering dan Ji-go menjawabnya dengan ragu. Putri Kim, Mi-ru, berada di sisi lain dan setelah berbincang-bincang singkat, Ji-go setuju untuk bertemu dengannya setelah sekolah selesai. Sementara itu, dua bersaudara Byung-ki dan Byung-ho mendekati kontainer yang berisi dengan imigran ilegal. Ketika mereka membukanya, mereka terkejut menemukan semua orang meninggal kecuali satu orang. Di dalam kontainer juga tercium bau yang sangat menyengat. Bingung tentang tindakan apa yang harus diambil, kedua bersaudara itu merekam adegan tersebut dan memasukkan satu-satunya yang selamat ke dalam truk mereka. Setelah beberapa saat, mereka berhenti di sebuah toko kelontong dan Byung-ki masuk untuk mendapatkan persediaan. Melihat kesempatan itu, orang yang selamat ini mencoba melarikan diri. Ketika Byung-ki kembali dari toko, ia melihat bahwa orang tersebut telah melarikan diri dan saudaranya batuk dengan hebat. Ia mencoba mengejar orang yang selamat, tetapi akhirnya menyerah dan membawa saudaranya ke klinik. Di sana, dokter memberikan resep obat biasa kepada Byung-woo dan memintanya untuk istirahat. Tetapi Byung-woo tidak bisa berhenti batuk. Ia menyebarkan percikan dahak kepada semua orang di sekitarnya. Di tempat lain, Ji-go mengunjungi Mi-ru di luar sekolah dan mencoba memulai percakapan. Tetapi seperti ibunya, Mi-ru menolak untuk berinteraksi. Mi-ru hanya mengambil tas ibunya serta kartu nama milik Ji-go sebelum pergi. Saat Ji-go sedang dalam perjalanan pulang, dia melihat beberapa orang batuk dengan keras di bus yang saling berdekatan. Setelah itu, kita diperlihatkan gambaran tentang bagaimana virus perlahan-lahan menguasai kota Bundang. Kemudian, ketika Kim tiba di rumah, ia sangat senang menemukan bahwa tasnya telah dikembalikan. Ia dengan gembira memeluk putrinya dan juga berterima kasih kepada Ji-go atas bantuannya. Tepat saat ibu dan putri sedang bersama, Kim mendapat panggilan dari rumah sakit yang memberitahukan bahwa
bahwa ada keadaan darurat yang mendadak. Tidak punya pilihan lain, ia meninggalkan Miru di bawah pengawasan neneknya. Ketika Kim tiba di rumah sakit, ia melihat bahwa semua orang sedang ketakutan. Ia segera masuk ke ruang gawat darurat di mana Byung-woo, pasien tersebut, sedang dalam keadaan kondisi kritis. Pasien tersebut telah batuk darah yang banyak dan memiliki ruam merah di tubuhnya. Kim menyimpulkan bahwa itu adalah flu burung dan memberitahukan rekan-rekannya tentang hal tersebut, tetapi mereka tidak yakin. Tak lama kemudian, para dokter mendapatkan ponsel Byung-woo dan menemukan rekaman kontainer yang penuh dengan mayat. Mereka yakin bahwa virus berasal dari sana dan mendekati saudara pasien Byung-ki untuk menanyai tentang hal tersebut, tetapi ia tetap diam. Tiba-tiba alarm darurat mulai berbunyi dan hal ini membuat Byung-ki menjadi cemas. Meskipun diperingatkan dokter, ia melawan semua orang dan bergegas masuk ke ruang gawat darurat hanya untuk menemukan bahwa saudaranya telah meninggal dunia. Hancur, ia patah semangat dan memeluk saudaranya, menyebabkan tangannya terkena darah. Kemudian Byung-ki menyentuh beberapa dokter dengan tangannya, tetapi setelah perjuangan yang panjang, akhirnya ia berhasil diredam. Pada sisi lain, Miru merasa bosan dan pergi keluar rumah sendirian. Hampir saja ia tertabrak kendaraan, tetapi Mosai, orang yang selamat dari kontainer, menyelamatkannya. Miru menyadari bahwa Mosai lapar dan memberinya makan. Saat mereka berbicara, Mosai memperingatkan gadis kecil itu untuk menjauh darinya karena ia sakit. Tetapi Miru tetap berbicara dengannya. Beberapa saat kemudian, Mosai mulai batuk, membuat Miru mencari bantuan. Ia memanggil Jiko untuk mendapatkan pertolongan. Tetapi saat Jiko tiba, Mosai sudah pergi. Pada saat ini, ribuan orang di kota tersebut telah terinfeksi oleh virus, menyebabkan rumah sakit penuh dengan pasien. Di sisi lain, Kim bersama tim darurat menemukan kontainer tersebut dan membakar semua jenazah di dalamnya. Namun, segerombolan besar tikus yang telah memakan mayat-mayat tersebut berhasil melarikan diri ke dalam kota. Sementara itu, sebuah tim medis yang terdiri dari dokter-dokter terbaik dari seluruh negara mengadakan pertemuan darurat. Setelah percakapan sengit, tim tersebut menyimpulkan bahwa virus mematikan ini adalah varian yang dimodifikasi dari strain H5N1 yang dapat membunuh korbannya dalam waktu 36 jam. Mereka juga memerintahkan pejabat yang lebih tinggi untuk melakukan karantina di kota tersebut. Jika tidak, maka virus dapat menyebar ke seluruh negara, bahkan seluruh dunia. Di tempat lain, Jiko membawa Miru ke sebuah supermarket. Di sana mereka makan siang dan mulai akrab sambil saling berbagi beberapa rahasia. Setelah beberapa waktu, saat mereka bersiap-siap untuk pergi, kekacauan mulai terjadi. Orang-orang mulai batuk darah dan pingsan. Beberapa bahkan meninggal di tempat. Jiko melihat seorang wanita hampir jatuh ke eskalator dan menyelamatkannya. Tetapi dalam proses itu, ia kehilangan Miru dari pandangannya. Di pertemuan darurat, para dokter dan politisi terlibat dalam perdebatan karena beberapa di antaranya menganggap karantina tidak perlu dilakukan. Pada saat ini, serangkaian kecelakaan terjadi di luar, menyebabkan banyak korban jiwa. Sekarang, virus menyebar dengan kecepatan yang begitu cepat sehingga rumah sakit dan sistem komunikasi tidak mampu menanganinya, dan karantina diaktifkan secara paksa. Ketakutan akan keselamatan nyawa mereka, para politisi dan dokter memutuskan untuk terbang ke Seoul dan melanjutkan penelitian mereka di sana. Saat para peneliti merencanakan evakuasi kota, Dr. Kim memberitahu rekan-rekannya bahwa ia akan bergabung dengan mereka nanti setelah ia menemukan putrinya. Ia menelpon Miru, tetapi Jiko yang mengangkat telepon dan memberi informasi tentang situasi di supermarket. Tanpa membuang waktu, ia tiba di tempat tersebut, tetapi sangat sedih melihat bahwa putrinya menghilang. Segera situasinya menjadi tidak terkendali ketika orang-orang mulai merampok toko-toko dan saling berkelahi. Sebagai akibatnya, tentara dikerahkan dan terjadi kerusuhan besar-besaran. Kim dan Jiko mencari gadis itu di tengah kekacauan dan setelah beberapa waktu akhirnya menemukannya. Ketiganya keluar dari supermarket tepat sebelum pintu besi ditutup. Setelah mereka berada di tempat yang aman, Kim meminta Jiko untuk meninggalkan kota bersama mereka, tetapi ia menolak dengan alasan bahwa tugasnya adalah membantu orang-orang. Lalu ia memberikan kunci mobilnya kepada Kim dan menyuruh mereka segera pergi. Beberapa waktu kemudian, ia bergabung dengan salah satu rekannya dan membebaskan orang-orang yang terjebak di dalam supermarket. Sementara itu, Kim dan putrinya tiba di bandara dan melewati pemeriksaan pos keamanan. Namun, tepat saat mereka akan menuju helikopter terakhir menuju Seoul, Miru mulai batuk dan sebagai hasilnya mereka ditolak untuk masuk. Malam itu, tentara Korea bersama pasukan Amerika Serikat dan tim tanggap darurat memperketat langkah pembatasan di seluruh kota. Semua penduduk direlokasi ke kamp karantina. Dalam sebuah pertemuan darurat di Seoul, para politisi bergabung dengan dokter-dokter nasional dan internasional dan mereka mencapai kesimpulan bahwa warga akan dites, kemudian dipisahkan menjadi yang terinfeksi dan tidak terinfeksi. Salah satu dokter mengklaim bahwa mencampur kedua kelompok orang tersebut akan mengakibatkan penyebaran virus yang lebih luas. Tetapi yang lain
lain memintanya untuk tetap diam. Rencana mereka adalah membebaskan mereka yang tidak menunjukkan gejala, sementara yang terinfeksi akan dirawat di ruang terpisah. Sementara itu, di kamp karantina, Kim tiba dengan putrinya dan memperhatikan keadaan yang memprihatinkan di tempat tersebut. Orang-orang hampir tidak memiliki ruang untuk bergerak, apalagi untuk tinggal. Beberapa di antara mereka sudah mulai batuk darah, sementara yang lain hidup dalam ketakutan bahwa mereka akan segera terinfeksi. Kemudian, saat Kim sedang mengikat rambut putrinya, ia melihat ruam merah di lehernya. Namun demikian, ia membawa Miru ke ruang pemeriksaan dan memasuki kamp karantina. Keesokan paginya, atas perintah pemerintah, beberapa tentara dikumpulkan di atap-atap dan menembaki burung-burung yang berterbangan karena takut burung-burung itu akan menularkan virus ke tempat lain. Di kamp karantina, Mosai akhirnya ditemukan oleh pihak berwenang. Setelah memeriksanya, para dokter terkejut mengetahui bahwa ia entah bagaimana telah berhasil mengatasi virus dan mengembangkan sistem kekebalan imun tubuhnya. Mereka kemudian memanggil Kim untuk mulai bekerja membuat antibodi karena ia adalah satu-satunya dokter di camp yang mengetahui tentang virus tersebut. Beberapa jam kemudian, Kim berhasil mengekstrak antibodi dari Mosai. Namun, ketika ia menyampaikan ide untuk menyuntikkan antibodi langsung ke pasien, atasan seniornya menolak. Kemudian, pada hari itu juga, saat Kim mencoba menyelundupkan putrinya yang sakit keluar dari tempat itu, beberapa petugas karantina tiba di sana, mencoba mencari Miru dengan menggunakan nomor tanda pengenal yaitu 2066. Mereka menyebutkan bahwa hasil tesnya positif, jadi mereka datang untuk menjemputnya. Kim hancur karena akan dipisahkan dari putrinya. Tetapi saat itu, Jiko maju dan memperkenalkan dirinya sebagai nomor 2066. Dengan ini, petugas mengambilnya dan membawanya ke zona terinfeksi. Kemudian, salah satu temannya melihatnya dan dengan cerdik menggunakan kartunya sendiri untuk mengeluarkan Jiko. Di tempat lain, Kim masuk ke tenda khusus tempat Mosai ditahan. Meskipun otoritas yang lebih tinggi melarangnya untuk menyuntikkan antibodi secara langsung, ia tetap melakukannya pada Miru yang sekarang sangat sakit. Kim memulai transfusi antara putrinya dan Mosai, tetapi beberapa saat kemudian penjaga memperhatikannya dan memasuki tenda. Mereka kemudian membuatnya tidur dan membawa Miru yang terinfeksi untuk pergi. Di sisi lain, Jiko menyaksikan petugas mengangkut jenazah seorang anak ke dalam zona terkontaminasi dan mengira itu adalah Miru. Ia mengejar para pria itu dan menemukan ikat kepala Miru di sepanjang jalan. Tak lama kemudian, ia mencapai suatu tempat di mana ribuan mayat terinfeksi dibungkus dalam plastik. Beberapa di antaranya bahkan belum mati. Saat Jiko terus mencari Miru, ia menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Sebuah derek besar sedang mengangkat tumpukan jenazah dan membuangnya ke dalam sebuah lubang besar di dalam stadion yang kini telah menjadi tempat pembakaran. Dengan ketakutan yang terburuk, ia segera turun ke dalam lubang dan mulai mencari gadis itu. Saat api besar membakar jenazah, Jiko tiba-tiba mendengar nada dering telepon yang menyadari bahwa itu adalah milik Miru. Ia bergegas ke lokasi tersebut dan akhirnya menemukan gadis kecil itu dibungkus plastik masih dalam keadaan hidup. Sementara itu, ketegangan di dalam kamp karantina telah mencapai titik terpanas. Ketika seorang perwira menembak mati seorang prajurit yang terinfeksi, kerumunan menjadi histeris dan melarikan diri dari camp. Saat mereka berusaha keluar, mereka melihat Jiko menyelamatkan Miru dari tumpukan mayat yang terbakar dan menyimpulkan bahwa orang yang terinfeksi dibakar hidup-hidup. Akibat kerusuhan publik tersebut, petugas medis memutuskan untuk meninggalkan tempat itu dan melanjutkan penelitian mereka tentang Mosai di tempat lain. Mereka meminta Kim untuk ikut bersama mereka, tetapi ia menolak dengan alasan bahwa ia harus mencari putrinya. Saat mereka menuju keluar, Byung-ki melihat Mosai dan menusuknya dengan fatal sebagai pembalasan atas kematian saudaranya. Pada saat yang sama, Kim dengan putus asa mencari putrinya di sekitar camp, tetapi gagal menemukannya. Akibatnya, dengan enggan ia pergi bersama staf medis. Di Seoul, Presiden menyaksikan kota Bundang dalam keadaan kekacauan total. Ia terus-menerus mendapat tekanan dari seorang anggota PBB bernama Schneider untuk mengeliminasi orang yang terinfeksi agar tidak melintasi perbatasan. Namun, ia memerintahkan tentara untuk menahan diri sampai ada penemuan antibodi. Schneider dan wakil presiden tidak puas dengan keputusan tersebut, tetapi mereka memutuskan untuk menunggu penemuan antibodi. Sayangnya, situasi semakin memburuk ketika Mosai meninggal di dalam ambulans, dan dengan itu harapan mereka untuk mengembangkan antibodi juga sirna. Ketika wakil presiden mengetahui hal ini, dia diam-diam memerintahkan tentara untuk menghentikan warga yang marah agar tidak masuk ke perbatasan Seoul. Saat beberapa warga sipil tewas dalam baku tembak, Jiko entah bagaimana berhasil melarikan diri dari tempat itu dengan Miru, yang pada saat itu mulai merasa baikan.
Dia bahkan bisa berbicara menunjukkan bahwa antibodi telah berhasil bekerja padanya. Di tempat lain, Kim berusaha sekuat tenaga untuk bertemu dengan putrinya, tetapi ia dihentikan oleh tentara bersenjata. Ia berulang kali menyebutkan bahwa putrinya telah sembuh dan mungkin memiliki antibodi untuk virus tersebut, sehingga salah satu tentara membawanya ke markas mereka untuk berkomunikasi dengan presiden. Di jalanan, seorang pria mendengar Jiko mengatakan bahwa Miro memiliki antibodi, sehingga ia mengejar mereka. Ketika Miro sendirian, ia membawanya ke sebuah ruangan terisolasi dan mencoba mengambil darahnya. Untungnya, Jiko tiba dengan sahabatnya dan ketiganya terlibat dalam pertarungan brutal. Akhirnya, Jiko berhasil membunuh pria tersebut, tetapi sahabatnya terluka parah dalam pertarungan itu. Sementara itu, Kim berbicara dengan presiden dan memberitahukannya bahwa putrinya telah sepenuhnya sembuh dari virus dan kemungkinan memiliki antibodi untuk virus tersebut. Mendengar hal ini, presiden memerintahkan para tentara untuk menahan tembakan, tetapi Snyder tidak yakin dan ia memerintahkan mereka untuk terus menembak. Setelah beberapa saat, Kim mencapai perbatasan dan ketika ia melihat Miro di antara orang-orang yang terinfeksi, ia berlari menuju putrinya. Sayangnya, ketika ia mencoba membawa putrinya melewati garis batas, ia ditembak sesuai dengan perintah Snyder. Namun, sebelum tentara dapat melakukan lebih banyak kerusakan, Miro melindungi ibunya dan dengan tegas meminta para tentara untuk tidak menembak. Hal ini menyentuh hati semua orang termasuk para tentara dan mereka akhirnya mundur. Bahkan, orang-orang yang terinfeksi mendapatkan motivasi baru dan mereka mulai berlari menuju perbatasan. Di sisi lain, ketika Snyder melihat para tentara menahan diri untuk tidak menembak, ia memerintahkan serangan udara. Hal ini membuat presiden marah dan ia memerintahkan para prajuritnya untuk menembak pesawat tempur tersebut jika masuk ke kota Bundang. Akibatnya, keduanya terlibat dalam konfrontasi sengit, tetapi pada akhirnya Snyder mundur. Setelah bahaya berhasil dihindari, presiden menyampaikan pernyataan langsung kepada semua orang bahwa ia akan menemukan obat dan melakukan segala yang diperlukan untuk menyelamatkan rakyatnya. Miro dikirim ke Seoul untuk menciptakan vaksin, sementara Kim dan Jiko tetap tinggal di sana. Film berakhir dengan pengumuman seorang reporter bahwa vaksin telah berhasil dan penduduk Bundang akan menjadi yang pertama menerima vaksin tersebut. Dan cerita berakhir di sini. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Silakan tonton sendiri filmnya serta nikmati keseruan ceritanya. Oh ya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya jika Anda menyukai videonya. Terima kasih telah menonton dan seperti biasa, sampai jumpa lagi.